Malam ini tanggal 10 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 23 yaitu surah Al-Baqarah 146 sampai 153 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين يا رب العالمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 148 mawalliha, boleh juga dibaca muwallaha, tetapi jumhur membacanya muwalliha. Hanya satu yang membaca muwalla, yaitu al-Imam Ibnu Amir. Kemudian ayat 149 amma ta'malun bisa diganti dengan ya, amma ya'malun. Kemudian fadhkuruni boleh juga fadhkuruniya, sebagaimana lakum dinukum waliya din, boleh juga wali din. Kemudian wala takfurun boleh juga wala takfuruni, sebagaimana waliyadini. Ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka al-kitaba, kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ya'rifunahu, mereka sudah mengetahui atau mengenali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama, sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenali abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya fariqam minhum, sekelompok dari mereka ahli kitab, la yaktumuna, sungguh menyembunyikan al-haqqa, kebenaran. Wa hum, padahal mereka itu ya'lamuna, mereka mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa ahli kitab Yahudi atau Nasrani, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul nabi asli, bukan nabi palsu. Adapun mereka mengatakan itu adalah nabi palsu, itu karena kesombongan mereka saja. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul nabi sebagaimana mereka kenal terhadap anak mereka sendiri. Ini adalah ungkapan orang Arab. Orang Arab kalau mengungkapkan sesuatu bahwasanya dia mengetahui kebenaran suatu berita, maka diungkapkan dengan kata-kata dia mengetahui berita itu sebagaimana mengetahui anaknya sendiri. Jadi informasi tentang Nabi Muhammad SAW mereka sudah tahu betul. Ciri-cirinya mereka sudah tahu. Ciri-cirinya salah satunya kalau sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ciri-cirinya salah satunya di punggungnya ini ada tanda kenabian, ya, seperti
satu anggota tubuh yang menonjol begitu, ya, satu daging yang menonjol begitu. Mereka sudah tahu. Nabi SAW tidak mau memakan sedekah, memakan zakat, maunya memakan hadiah. Nah, ini adalah tanda-tanda kenabian pada Rasul SAW. Semuanya sudah diketahui oleh ahli kitab dan sudah disebutkan ciri-cirinya di dalam kitab suci mereka. Tetapi memang mereka tidak mau menyampaikan isi kitab mereka supaya orang-orang Yahudi tidak pada masuk Islam. Itulah yang dimaksud yaktumunal haq. Mereka menyembunyikan kebenaran, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab mereka. Bahkan para ulama tafsir mengatakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci mereka itu mereka ubah dengan sifat-sifat atau ciri-ciri Dajjal. Dajjal misalnya rambutnya keriting, keribu. Nah, Nabi Muhammad dikatakan seperti itu. Padahal Nabi tidak keriting, tidak keribu. Nah, ini kenapa mereka mengubah seperti itu? Karena khawatir kalau pengikutnya hilang semuanya pada masuk Islam. Nah, sehingga pendeta-pendeta Yahudi sama Nasrani mereka sengaja menyembunyikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah ancam sekelompok mereka menyembunyikan kebenaran padahal tahu. Maka ini dosanya double, menyembunyikan kebenaran padahal tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu, nah maka ini mungkin masih bisa dimaafkan, namanya tidak tahu. Kalau orang tahu tapi kemudian melanggar, nah ini dosanya lebih besar daripada yang melanggar tetapi tidak tahu. Kemudian Allah mengatakan al-haqqu, kebenaran itu mir rabbika, dari Rabbmu, fala takunanna, maka betul-betul kamu jangan menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Ini adalah definisi apa yang dimaksud al-haq, kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah segala yang datang dari Allah, itu namanya kebenaran. Karena itu kebenaran ini tidak perlu kita menggunakan nalar. Pokoknya kalau Allah sampaikan datang dari Allah, sudah terima, titik. Tidak pakai nalar-nalar. Apapun yang datang dari Allah, dari Nabi, meskipun tidak masuk dalam nalar kita, itu disebut al-haqqu, kebenaran. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila seekor lalat itu masuk pada wadah salah satu kalian, falyughmishu, hendaklah dia benamkan pada air minumnya tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit, tetapi di sayap yang lainnya ada penawarnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nah, berarti ini sahih dari Nabi SAW. Nalar menerima atau tidak harus kita percayai. Jangan seperti seorang dokter dari Mesir. Dia seorang dokter terkenal, banyak mengarang kitab, tetapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hadis ini. Dia mengatakan ini hadis tidak masuk akal, maka jangan dikatakan sahih. Nah, ini sikap yang salah seperti ini. Informasi dari Nabi itu jangan dinalar, diterima. Jadi kalau Nabi atau Allah menyampaikan informasi, maka kewajiban kita adalah mempercayainya. Maka kewajiban kita di dunia ini hanya dua sebenarnya: mempercayai informasi dari Allah dan Rasul dan mengamalkan hukum-hukum Allah dan Rasul. Dah, itu aja. Alladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Iman itu percaya terhadap semua informasi yang datang dari Allah dan Rasul. Karena apa? Karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah ditegur oleh Allah atau diperingatkan oleh Allah, betul-betul janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Jadi apapun yang diucapkan oleh orang-orang kafir tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis berpindah ke arah Ka'bah, ini nggak usah dipedulikan, nggak usah ragu-ragu. Ini sudah betul dari Allah begitu. Apakah Rasulullah SAW pernah ragu-ragu ketika beliau diangkat sebagai Nabi? Pernah. Tetapi hanya di awal-awal. Awal-awal beliau ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian mendapatkan wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Setelah itu Jibril tidak datang lama sekali, tidak membawa wahyu. Maka Rasulullah naik ke atas bukit. Beliau khawatir bahwa beliau itu seperti orang kejinan. Ini yang menemui saya ini siapa? Jibril atau ini malaikat atau setan ini? Ini saya ini terganggu jiwanya atau bagaimana? Nah, maka beliau naik ke atas bukit ingin bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari
atas bukit. Maka setiap kali beliau sudah berada di atas bukit, malaikat Jibril segera datang mengatakan, wahai Muhammad, percayailah kamu itu betul-betul nabi, tapi memang wahyu belum diturunkan oleh Allah, ya saya tidak bawa wahyu. Akhirnya beliau balik ke rumah, tidak jadi bunuh diri. Lama lagi nggak ketemu Jibril, maka beliau susah lagi, naik bukit lagi, sampai berkali-kali. Hadisnya sahih, dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah, hadisnya sahih. Maka beliau ragu-ragu itu hanya di awal-awal, tetapi setelah itu yakin betul bahwasanya dirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah beliau ikuti tanpa ragu-ragu sama sekali, termasuk kasus ini dipindahkannya kiblat, beliau ikuti tanpa ragu-ragu sama sekali. Kemudian Allah mengatakan walikullin, dan untuk setiap orang atau setiap kelompok, wijhatun, ada arah, huwa yang dia itu muwalliha, menghadap ke arah tersebut, atau muwallaha, dia dihadapkan ke arah tersebut. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah, al khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Ainama takunu, dimanapun kalian itu berada, ya'ti bikum, akan mendatangkan kalian Allah itu jami'a, semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Maksud ayat ini adalah setiap kelompok memiliki arah kiblat yang dia menghadap kepadanya. Yahudi punya kiblat sendiri, Nasrani punya kiblat sendiri, kaum muslimin punya kiblat sendiri. Artinya kita umat Islam setelah diubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, adapun orang-orang kafir pada protes, itu nggak usah dipedulikan. Kenapa? Masing-masing kelompok punya kiblat. Ngapain kalian mengurusi kiblat kami? Kiblat kami ke Ka'bah. Kalian urusi kiblat kalian sendiri. Nggak usah dipedulikan cemoohan atau celotehan orang-orang kafir yang mereka tidak terima adanya perpindahan kiblat ini. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya amalan kita semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka Allah katakan ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian. Maksudnya akan membangkitkan setelah mati. Dimanapun mati kita, mati di dalam laut misalnya, kemudian dimakan ikan hiu sampai remuk tubuh kita dalam perut ikan hiu, apakah Allah mampu membangkitkan kita? Sangat-sangat mampu. Apa susahnya Allah? Allah kan cuma mengucapkan kun, selesai masalah. Ada seorang bodoh dulu di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW, dia karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia banyak melakukan dosa-dosa, akhirnya sebelum mati dia pesan sama anaknya, nanti kalau saya mati tolong saya dibakar. Setelah saya jadi abu, tolong dilihat hari yang sangat banyak anginnya, maka abu dari jenazah saya ini tolong ditebarkan. Saya khawatir kalau jenazah saya ini masih bisa balik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khawatir saya dihisab sama Allah, akhirnya saya masuk neraka karena saya banyak dosa. Ini orang beriman kepada Allah tapi bodoh, Pak. Bodohnya apa? Mengira bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengira bahwa Allah tidak mampu, padahal Allah Maha mampu. Nah, maka nasib orang ini nanti di akhirat gimana? Allah akan kumpulkan dia. Allah akan bangkitkan dia. Kemudian Allah akan bertanya, "Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu suruh anak-anakmu untuk menebarkan jasad atau bekas jasadmu yang sudah menjadi abu tadi?" Maka dia mengatakan, "Makhafataka ya Rabb." Saya takut kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk ke dalam Jannah, meskipun dialah orang yang masuk jannah paling terakhir. Yang paling terakhir ya orang itu, Pak. Gara-gara bodohnya tidak paham bahwa Allah itu Maha kuasa. Nah, maka di sini Allah tegaskan, dimanapun kalian berada, Allah bisa mendatangkan kalian, yaitu membangkitkan setelah kematian. Kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, kalau ada orang yang mati, kemudian jenazahnya berada di laut karena dia tenggelam di laut, sementara dalam kubur itu ada siksa kuburnya. Nah, maka bagaimana malaikat itu nyiksa kuburannya orang itu? Apakah malaikatnya datang ke laut atau gimana? Nah, maka saya jawab, alam barzakh atau alam kubur itu tidak sama dengan alam dunia, sehingga tidak usah dipikir, tidak akan gatuk pikiran kita itu.
Itu sama dengan bayi dalam perut ibu, janin, kita bisiki, segera keluar aja. Di luar itu ada es krim, ada bakso Jack dan sebagainya. Nggak akan paham. Dia pahamnya cuma yang ada dalam perut ibu tadi. ASI yang diberikan kepada dia itu yang dia paham. Kita ngomong apapun pikirannya nggak nyanda. Kita beritahu bakso Jack itu begini lezat sekali, kalau dimakan kenyal-kenyal, kadang-kadang giginya jadi sakit karena terlalu kenyal, nggak paham dia. Nah, demikian juga kita masih dalam alam dunia, kita mau mikir masalah alam barzakh, nggak akan bisa nyanda karena itu adalah masalah gaib. Sehingga tidak perlu dipertanyakan seperti pertanyaan tadi, yang jelas bahwasanya alam kubur itu betul-betul ada, kemudian siksa kubur itu betul-betul hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa min haitsu kharajta," dan dari manapun kamu keluar wahai Nabi, "fawalli wajhaka," maka hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa innahu, dan sesungguhnya hal itu lal haqqu, sungguh kebenaran, mir rabbik, dari Rabbmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apapun yang kalian amalkan, atau amma ya'malun, dari apapun yang mereka amalkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ini merupakan dalil bahwa kalau kita sholat hendaklah menghadap ke arah al-masjidul haram. Apa yang dimaksud dengan al-masjidil haram? Sudah kita bahas kemarin bahwa istilah Masjidil Haram ini bisa memiliki 3 makna. Ka'bah disebut Masjidil Haram, masjidnya sendiri disebut Masjidil Haram, dan kota Mekkahnya juga disebut apa? Masjidil Haram. Karena itu ringkasnya, kalau orang berada di dalam Masjidil Haram, matanya bisa melihat ke arah Ka'bah, maka dia wajib sholatnya betul-betul menghadap ke arah tubuhnya Ka'bah, tidak boleh menyimpang. Maka di Masjidil Haram sholatnya itu melingkar, semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dia keluar dari masjid tetapi masih berada di area Makkah, maka dia wajib untuk menghadap ke badan Masjidil Haram. Tidak harus menghadap ke Ka'bahnya, tapi yang penting masjidnya. Kalau dia keluar lagi dari Makkah, maka dia tidak wajib menghadap ke masjidnya, tetapi wajibnya menghadap ke arah kota Makkah. Jadi semakin jauh, maka semakin hukumnya semakin longgar. Maka orang Indonesia tidak wajib menghadap ke tubuhnya Ka'bah, cukup menghadap ke arah barat, karena arah barat adalah merupakan syatral Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram. Arah ada 4, selatan, utara, timur, barat. Nah, maka kita orang Indonesia arahnya Ka'bah adalah barat. Selesai. Jadi jangan tanattu', jangan berlebih-lebihan dalam hal agama, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Silahkan soft dibikin miring supaya betul-betul menghadap ke badan Ka'bah, silahkan. Tapi jangan mewajibkan, itu salah mewajibkan itu. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa min haitsu," dan dari manapun juga, kharajta, kamu keluar, fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian, syatrah, ke arahnya, li'alla, supaya tidak, yakuna, ada, linnasi, bagi para manusia, maksudnya ahli kitab, alaikum, atas kalian, hujjatun, alasan, illal ladzina zalamu minhum, akan tetapi orang-orang yang zalim di antara mereka, fala takhshawhum, maka janganlah takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepada saya, wali utimma ni'mati, dan supaya saya menyempurnakan nikmatku, alaikum, kepada kalian, wala'allakum, dan supaya kalian itu tahtadun, mendapatkan hidayah. Para ulama membahas kenapa Allah mengulangi perintah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram sampai 3 kali. Kenapa? Ayat 149 tadi kan sudah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa diulang lagi? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Malah ditambah lagi yang ketiga, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kan sama ini maknanya, Pak. Nah, maka ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa ini diulang 3 kali, ini karena penegasan, sehingga makna kalimat pertama dan kalimat kedua dan kalimat ketiga tidak ada bedanya. Itu hanya penegasan.
Lah kenapa diperlukan penegasan sampai 3 kali? Karena ini adalah pertama kali ayat yang menghapus hukum. Jadi Islam membawa ajaran. Nah, ajaran yang pertama kali dihapus, diganti, diubah adalah kiblat ini. Maka mungkin umat Islam yang imannya masih lemah mungkin merasa ragu-ragu, ini gimana sih agama kok berubah-ubah hukumnya. Nah, supaya mereka tidak ragu-ragu, ditampilkan ayat ini sampai 3 kali. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kenapa Allah ulangi 3 kali, itu karena 3 kondisi yang saya sebutkan tadi. Kondisi pertama, Anda sholat melihat Ka'bah, berarti wajib menghadap ke tubuh Ka'bah. Kondisi kedua, Anda masih di dalam kota Mekah tetapi sudah keluar dari Masjidil Haram, maka berarti Anda menghadap ke arah Masjidil Haram. Kondisi ketiga, Anda di luar Mekah, nah, berarti cukup menghadap ke arah Makkah. Nah, maka karena 3 kondisi berarti disebutkan 3 kali ayatnya. Jawaban yang ketiga, dan jawaban ini dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal sekali, kitabnya tebal tafsirnya, 20 jilidan atau 12 jilidan. Nah, dia mengatakan bahwa kondisi yang pertama, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini kondisi seseorang yang berada di kota Mekah. Sementara ayat yang kedua, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini adalah untuk orang yang di luar Mekah, seperti di Indonesia misalnya. Adapun ayat yang ketiga, wa haitsu ma kuntum, ini adalah kondisi musafir. Makanya kalimatnya berbeda. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, alias ketika safar kemanapun perginya, fawallu wujuhakum syatrah, maka kalau sholat itu hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah. Karena itu musafir kalau sholat 5 waktu, dia tidak boleh sholat di atas kendaraannya, dia harus turun dari kendaraannya, setelah itu menghadap ke arah Ka'bah sholat. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan, menghadap utara, selatan, timur, barat, bebas. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib enggak, harus turun dari kendaraan. Dalilnya apa? Hadis yang sahih di dalam kitab Sahihul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah di atas ontanya. Fa'ataituhu, maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, beliau sedang salat, ala ba'irihi, salatnya di atas ontanya. Namanya orang salat di atas onta, yaitu arahnya tergantung ontanya, ke selatan ya ke selatan, ke utara ya ke utara, dan seterusnya. Maka ini hukum khusus, dan ini hanya boleh untuk salat sunnah saja, tidak boleh untuk salat fardu. Karena dalam hadis yang lain disebutkan wa kana la yaf'alu dzalika fil fariidah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu, yaitu salat di atas kendaraan pada salat fardu. Kalimatnya saya lupa, tapi itu hadisnya sahih. Kemudian Allah mengatakan li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya manusia yaitu ahli kitab tidak punya hujjah untuk mendebat kalian wahai umat Islam. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kenapa kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis dipindah ke arah Ka'bah? Supaya ahli kitab tidak punya alasan untuk menyesatkan umat Islam. Karena apa? Dalam kitab mereka disebutkan umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad itu nanti sholatnya, ciri-cirinya adalah sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau sholat kita tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka orang-orang ahli kitab bisa menampilkan dalil mereka. Kalian tuh bukan orang yang selamat, kalian tuh bukan orang yang dalam petunjuk. Karena dalam kitab kami ciri-ciri orang yang dalam petunjuk itu di akhir zaman adalah salatnya ke arah Ka'bah. Nah, maka di sini Allah katakan supaya mereka tidak punya hujjah. Jadi sikap kita salat ke arah Ka'bah sudah sesuai isi kitab-kitab mereka. Hanya mereka sembunyikan ayat tersebut. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina dzalamu minhum fala takhshawhum. Kepada orang-orang yang zalim di antara mereka jangan takut, yaitu jangan takut kalau mereka akan menyampaikan syubhat, dilawan saja, nggak ada masalah. Orang itu kalau membawa kebenaran, maka dengan siapapun yang membawa syubhat dia pasti berani. Kalau dia tidak berani, berarti dirinya itu masih ragu-ragu sendiri, dia benar atau dia salah.
Kalau orang sudah tahu saya berada dalam kebenaran, maka menghadapi syubhat apapun dia nggak takut. Karena itu sampai hari ini siapapun yang menganggap bahwasanya apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan, maka saya mempersilahkan untuk bicara kepada saya, menyampaikan, silahkan pendapatmu atau penjelasanmu salah, nggak ada masalah. Saya akan menerima kalau memang betul-betul salah, tetapi kalau antum yang salah, maka saya akan jelaskan yang benar adalah seperti yang saya yakinkan atau saya jelaskan ini, nggak ada masalah, untuk mencari kebenaran. Kemudian Allah mengatakan wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, supaya Allah menyempurnakan nikmatnya, yaitu syariatnya kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka salah satu penyempurnaan syariatnya adalah diubahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Karena memang syariat Islam itu datang tidak secara tiba-tiba langsung komplit, tetapi sedikit demi sedikit. Awalnya khamr itu tidak diharamkan, tetapi Allah tidak memuji khamr. Kemudian Allah mengharamkan khamr, tetapi haramnya hanya sementara. Haramnya adalah kalau menjelang sholat haram minum khamr. Antara maghrib sampai isya tidak boleh mabuk-mabuan, tetapi kalau ba'da isya mabuk-mabuan nggak ada masalah. Yang penting nanti subuh sudah siuman, sholatnya sudah benar. Itu awal-awal Islam dulu. Kemudian berikutnya minuman keras diharamkan secara mutlak, bahkan satu tetes pun haram sekarang ini minuman keras. Kita nyoba satu tetes, pengen tahu rasanya apa sih? Satu tetes nggak akan mabuk, Pak, tapi tetap haram. Yang namanya haram itu sedikitnya atau banyaknya sama aja, haram. Nah, maka Islam ini disampaikan oleh Nabi SAW secara tadrij, yaitu secara apa? Perlahan-lahan. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya secara bertahap. Maka di sini Allah katakan wali utimma ni'mati, ya, supaya disempurnakan nikmatnya, yaitu syariatnya dikomplitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tahtadun, supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, kama sebagaimana arsalna, kami telah mengutus fikum pada kalian rasulan, seorang rasul minkum, dari kalian sendiri, yatlu alaikum, yang dia membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian alkitab, wal hikmah, dan hikmah maksudnya sunnah, wa yu'allimukum, dan Allah mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa saja yang kalian dulu tidak mengetahui. Maksudnya nikmat Allah tidak sampai di situ saja. Nikmat Allah tidak hanya yaitu pemindahan kiblat itu saja, tidak. Nikmat Allah sangat banyak. Salah satunya adalah kama, ya, sebagaimana juga saya sudah berikan nikmat kepada kalian, yaitu arsalna, kami utus kepada kalian seorang rasul. Jadi adanya seorang rasul itu nikmat. Karena dengan adanya rasul kita bisa paham aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang rasul sudah tiada, yang ada adalah pewaris-pewaris rasul, yaitu para ulama. Nah, maka demikian juga selama masih ada ulama, ini adalah nikmat bagi kita. Selama masih ada ulama, para kiai-kiai yang besar, yang tua-tua, yang ilmunya sudah sempurna, nah mereka itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hendaklah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan cara mentaati para ulama tersebut sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul adalah satu, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Quran. Ini tugas utama, maka disebutkan pertama kali. Karena itu para pewaris Nabi tugas utamanya juga ini, membacakan ayat-ayat Allah. Karena itulah sekarang ini kita adakan majelis tafsir Quran. Kenapa? Ini tugas para asatil, tugas para kiai, tugas para ulama adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua adalah yuzakkikum, mensucikan kalian. Apa maksudnya? Maksudnya mensucikan dari akhlak-akhlak yang jelek, juga dari adat-adat jahiliyah. Dulu ada adat jahiliyah, kalau ada perempuan lahir, bayi lahir perempuan, maka dikuburkan hidup-hidup. Kenapa? Perempuan ini membawa sial, tidak membawa rezeki, maka dibunuh langsung. Nah, ini adalah kebodohan jahiliyah, dihapuskan oleh Nabi, disucikan dari kebodohan jahiliyah tersebut. Akhlak-akhlak yang buruk semuanya dihapuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya riba, nah itu akhlak yang buruk di masa jahiliyah, dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, bu'ithtu, aku ini diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan sholihal akhlak, akhlak yang baik. Orang kaya mestinya dia itu akhlaknya membantu orang-orang miskin, bukan memberikan pinjaman kemudian menarik riba dari situ. Itu namanya bukan akhlak yang baik. Sudah tahu ini tetangganya miskin, dipinjemi tapi mengembalikan harus lebih banyak lagi. Ini namanya bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah saling membantu antara orang kaya kepada orang miskin. Nah, maka ini termasuk akhlak yang baik yang diperbaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah menurut Imam Syafi'i adalah as-sunnah. Jadi Nabi membawa dua wahyu. Wahyu yang pertama adalah Alkitab, Quran. Wahyu yang kedua adalah al-hikmah, sunnah. Karena itu siapapun yang hanya mau menerima Quran, tidak mau menerima sunnah, tidak mau menerima hadis Nabi, pasti akan sesat. Kenapa? Ini dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Alkitab wal hikmah. Allah menggandengkan, maka siapa yang memisahkan pasti sesat dia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dua perkara apa saja? Beliau mengatakan, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnahku. Kemudian Nabi menegaskan, walai yatafarraqa, keduanya tidak akan berpisah, hatta yarida alayyal haudha, sampai keduanya datang kepada saya di telaga Kautsar nanti di dalam surga. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih menurut Al-Albani. Nah, maka Quran sama sunnah ini dua wahyu yang tidak bisa dipisahkan. Ada kelompok namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi, maunya pakai Quran saja. Kalau hadis Nabi katanya tidak diketahui kebenarannya secara sempurna, tidak diketahui kebenarannya secara yakin, akhirnya mereka tidak mau mengambil sunnah Nabi. Nah, maka jawabnya adalah kalian sesat karena tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi, padahal yang dibawa oleh Nabi adalah dua, yaitu yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Tapi sebenarnya mereka mengatakan kami cukupkan dengan Quran, itu sebenarnya bohong, Pak. Coba orang-orang ingkarus sunnah itu kalau mereka nikah, mereka pakai aturan apa itu? Pasti mendatangkan wali, mendatangkan saksi. Wali sama saksi itu bukan ada dalam Quran, adanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mereka sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, taunya dari mana mereka? Dari Quran? Nggak ada. Quran hanya menyebutkan sholat 5 waktu ada, tetapi aturannya berapa rakaatnya nggak ada, jumlah rakaatnya nggak ada. Nah, maka berarti sebenarnya mereka itu bohong, mengingkari sunnah, tapi sebenarnya sangat perlu kepada sunnah dalam segala bentuk kehidupan mereka. Kemudian tugas Nabi adalah yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang belum diketahui oleh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bimangzilatil walid, sesungguhnya tiada lain saya ini bagi kalian wahai umatku, bimangzilatil walid, itu kedudukannya seperti seorang bapak. Apa tugasnya bapak? U'allimukum, aku mengajari kalian. Jadi Nabi adalah seperti bapak, umatnya adalah seperti anak. Namanya bapak itu tugasnya mengajari anak. Nah, maka Nabi juga begitu. Beliau mengatakan, saya seperti bapak, tugas saya mengajari kalian sampai paham. Maka beliau mengajari sampai dalam masalah hubungan suami istri, masalah makan, masalah beol diajarkan oleh Nabi. Beliau mengatakan, fa idza ata ahadukumul ghaid, kalau seseorang datang ke kakus, kamar kecil, fala yastaqbilil qiblah, jangan menghadap ke arah kiblat, wala yastadbirha, jangan membelakangi kiblat, wala yastatib biyaminih, jangan cebok dengan tangan kanannya tetapi hendaklah pakai tangan kirinya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada seorang pun nabi sebelum saya, illa kana haqqan alaihi, kecuali kewajiban atas dirinya, ayyadulla ummatah, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, ala ma ya'lamuhu khairal lahum, terhadap sesuatu yang dia ketahui sebagai kebaikan untuk mereka, wa yungdhirahum, dan pasti memberikan ancaman kepada umat,
ma ya'lamuhu syarral lahum, apa saja yang dia ketahui sebagai keburukan untuk mereka. Ini adalah tugas seluruh para nabi. Pasti menyampaikan kebaikan, pasti menyampaikan keburukan. Kebaikan supaya dilakukan, keburukan supaya dihindari. Jangan zina, jangan riba, jangan bunuh, jangan tuduh dan sebagainya. Kenapa jangan ini disampaikan oleh Nabi? Supaya kita menghindarinya, karena itu adalah keburukan, menyebabkan kita jadi tidak tentram hidupnya. Maka beliau mengajari kita ajaran-ajaran agama supaya hidupnya nyaman, baik dunia maupun akhiratnya. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan ini semuanya menafsirkan kalimat tadi, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi itu mengajari kepada umatnya apa saja yang mereka belum mengetahui. Kemudian Allah mengatakan fadhkuruni, maka zikirlah kepada saya, alqurkum, niscaya saya akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan syukurlah kepada saya, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepada saya. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan innallaha yadhkuru man dzakara, sesungguhnya Allah itu akan mengingat orang-orang yang ingat kepadanya. Wa yazidu man syakara, dan akan menambah nikmat kepada orang-orang yang syukur kepadanya. Wa yu'adzibu man kafara, dan akan menyiksa siapapun yang kafir kepadanya. Berdasarkan ayat ini tadi. Karena di sini Allah sebutkan 3. Zikirlah kepadaku, ingatlah, syukurlah kepadaku, dan jangan kufur. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling mulia. Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada zikir. Dalilnya di dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang terbesar. Surah Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbiukum, maukah saya beritahukan kepada kalian, bi khairi a'malikum, amal terbaik, wa azkaha inda malikikum, amal paling utama di hadapan Allah, arfa'aha fi darajatikum, amal paling cepat meninggikan derajat di dalam surga, wa khairil lakum min infaqidz dzahab wal warik, amal yang lebih bagus, maksudnya lebih besar pahalanya daripada infak emas perak, wa khairil lakum min antalqau aduwakum, bahkan amal itu lebih bagus, maksudnya lebih besar pahalanya daripada bertemu dengan musuh lalu pukul-pukulan, saling membunuh, yaitu dalam medan jihad. Kemudian beliau mengatakan zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi untuk mendapatkan pahala yang besar itu tidak susah, tinggal kita mau atau tidak. Kita sudah diberi mulut, mulut ini bisa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Bebas. Tasbih juga bisa, tahmid juga bisa, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Baca Quran itu adalah wirid atau zikir yang paling utama menurut kesepakatan para ulama. Hanya kita mau enggak pakai mulut kita untuk zikir, atau kita pilih ikuti setan. Kalau setan itu mengajari kita mulut tidak untuk zikir tapi untuk nyanyi. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min raqib, tidak ada seorang pun pengendara, yakhlu fi masirihi billahi wa dzikrih, yang dia selama perjalanannya berzikir kepada Allah, illa kana ridfahu malak, kecuali pasti diboncengi oleh malaikat. Wala yakhlu bi syi'rin wa nahwih, tetapi kalau dia itu perjalanannya menyanyi-nyanyi, mensyairkan syair-syair dan sejenisnya, illa kana ridfahu syaitan, kecuali pasti diboncengi oleh setan. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini derajatnya hasan. Nah, karena itu kalau kita menggunakan motor kita atau mobil kita atau apapun, jangan sekali-kali nyetel musik dalam mobil kita itu. Itu menyebabkan setannya nimbrung di situ. Jadi rombongan mobil itu bukan rombongan hanya 4 orang kalau isinya 4 orang, tapi penuh dengan setan di situ. Ridfahu syaitan, digoncengi oleh setan itu. Hanya kita tidak melihatnya. Karena itu kalau kita naik bis misalnya, sementara sopir bisnya ini nyetel musik, nyanyi-nyanyi, maka hendaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau setannya ada di bis tadi, maka setannya tidak bersama kita. Kita bersama malaikat karena kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadilah zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka saya akan mengingat kalian. Apa maksudnya Allah mengingat? Jadi maksudnya gini.
Kalau kita ini punya masalah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingat kita, menyelesaikan masalah kita. Allah akan mengatakan, ini hambaku yang dulu sukanya zikir ini ya. Maka sekarang dia dalam suatu masalah, saya selesaikan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada hambanya yang suka zikir. Salasatun la yaruddullah du'ahum. 3 orang tidak bakal doanya ditolak oleh Allah. Siapa? 1, adz-dzakirullah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah. Nah, ini maksudnya tadi ya. Allah akan mengingat, yaitu kalau kita punya masalah, kita doa, Allah mengabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena dulu-dulu sering zikir, sehingga Allah sudah hafal, ini hambaku ini sering zikir. Nah, sekarang dia ada masalah, dia berdoa, dia angkat tangan, saya kasih. Wal mazlum, juga orang yang terzalimi, doanya mustajab. Wal imamul muqsit, pemimpin yang adil, juga doanya mustajab. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Washkuruli, syukurlah kepada Allah. Kalimat syukur yang paling utama menurut para ulama adalah alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka saat itu juga dia mendapatkan 30 pahala. Karena itu mari kita bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah dapat 30 pahala, Pak. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa man qala, siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih, dari dalam hatinya, kutibat lahu 30 hasanah, dia dapat 30 pahala. Wa hutta anhu 30 khati'ah, digugurkan 30 dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka kalau hari ini kita sudah mengumpulkan dosa 30 kali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dosanya sudah habis semuanya, Pak. Tapi hadis-hadis seperti ini jangan mengecohkan kita. Kalau begitu setiap hari saya tak berdosa aja. Yang penting nanti sebelum tidur alhamdulillahirabbil alamin, dosa hilang kabeh. Itu enggak bakal dapat kayak begitu, enggak bakal. Karena itu namanya melecehkan atau meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang begitu enggak dapat, begini-begini enggak dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhala ibadillah, sesungguhnya hamba Allah yang paling utama yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti adalah al-hammadun, orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Tabarani. Yang dimaksud paling afdal itu adalah orang yang paling banyak pahalanya. Jadi alhamdulillah itu menyebabkan pahala besar kita dapatkan. Karena itu marilah kita sering-sering membiasakan diri ucapan alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah juga, Pak, alhamdulillah. Jadi Islam mengajarkan kita tahmid atau alhamdulillah tidak hanya ketika dapat nikmat. Dapat musibah juga alhamdulillah. Kematian anak alhamdulillah. Kematian istri alhamdulillah. Habis itu bisa nikah lagi yang baru, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena senang, bukan, tapi maksudnya alhamdulillah karena terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Bisabri, dengan cara sabar, wassalah, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini sangat bagus. Beliau mengatakan, ajwadu ma yusta'anu bihi, perkara yang paling bagus untuk dijadikan sebagai pertolongan ala tahammulil masaib, untuk menghadapi musibah apapun, adalah as-sabru was-shalah, sabar dan salat. Jadi kalau kita menghadapi musibah apapun juga, bagaimana cara menghadapinya supaya musibah itu segera berakhir? Paling bagus adalah 2 kunci ini, sabar sama salat. Sabar apa sih maksudnya? Sabar itu artinya imsak. Sabar itu menahan diri. Menahan diri maksudnya jangan keluar dari aturan Allah. Diuji misalnya bisnisnya bangkrut, sabar. Jangan keluar dari aturan Allah. Bangkrut jangan kemudian menyebabkan utang kepada bank. Enggak boleh. Riba itu, bank itu. Kalau kita utang kepada bank, riba, gara-gara bangkrut ingin menghidupkan lagi bisnis kita, itu namanya enggak sabar. Nah, pengen menikah dengan seseorang misalnya, melamar ke sana kemari sampai 10 kali enggak diterima-terima, akhirnya pusing, zina aja udah. Nah, itu berarti enggak sabar.
sabar. Kemudian as-shalah, salat. Nah, salat ini adalah solusi dari segala masalah. Masalah apapun juga selesai dengan salat menurut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perhatikan hadis riwayat Abu Dawud. Karena adalah Nabi idza hazabahu amrun, apabila mengalahkan beliau perkara apapun juga, shalla, beliau melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi segala masalah cara menghadapinya apa? Salat. Ini termasuk sunnah yang sudah dilupakan orang ini, Pak. Apapun masalah Anda ambil air wudhu, salat. Insya Allah segera selesai. Belum selesai, salat lagi. Ada teman kita di Jogja, saya mendapatkan cerita ini dari guru saya. Dulu kan banyak orang miskin, ini termasuk orang miskin dia. Suatu hari dia tidak punya makanan apapun, di dalam rumahnya sudah habis beras apapun, bahkan air minum itu cuma terbatas. Dia kelaparan, nggak punya duit, minta kepada orang juga malu. Akhirnya dia sholat. Setelah sholat berdoa kepada Allah sambil gemetaran gini karena udah kelaparan. Ya Allah, berikanlah kepada saya mie ayam, saya ini sudah lapar. Karena di depan ada penjual mie ayam, Pak. Tapi kalau dia minta juga nggak mau. Akhirnya tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, kemudian dikirimkan betul-betul 1 mangkok mie ayam. Kemudian dikatakan kepadanya, ini dari tetangga yang mengirimkan kepada antum, jadi ini nggak usah bayar. Nah, maka setelah dia menerima itu, sambil dia gembira tapi juga sambil dia menangis, ya Allah, kenapa saya tadi tidak minta sak gerobak sisan? Karena mintanya 1 mangkok mie ayam, ya dikirim oleh Allah 1 mangkok saja. Tapi Masya Allah, ini cerita yang sangat bagus. Sholat 2 rakaat, berdoa nggak lama langsung dikirim, Pak. Ini karena yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita doa tidak yakin, ya nggak bisa cepat begitu. Tapi kalau doa yakin betul kepada Allah, akan cepat selesai masalah. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan orang yang berdoa harus yakin. Beliau mengatakan, ud'ullah, doalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah tidak akan mengabulkan doanya yang muncul dari hati yang lalai dan hati yang sia-sia. Tapi kalau hatinya khusyuk dan yakin kepada Allah, ini cepat terkabul. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.